Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau fokus ke satu konsep kunci dari Napoleon Hill. Nih, namanya antusiasme. Ini dari bab 9 naskah kuliah filsafat suksesnya yang baru ketemu itu loh. Sumber ini keren banget karena kita jadi dapat pandangan langsung dari ajaran Hill sendiri. Nah, misi kita hari ini apa? Kita mau gali apa sih sebenarnya makna antusiasme menurut Hill. Ini lebih dalam loh dari sekedar rasa senang biasa. Dan yang penting, gimana Anda bisa pakai ini jadi kayak mesin pendorong buat sukses? Kita semua pernah kan ya ngerasa semangat tuh kadang naik, kadang turun banget gitu. Nah, Hill ini punya resepnya gimana bangun antusiasme yang konsisten dari dalam. Yuk kita bedah bareng. Oke, mari kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Hill itu ngelacak kata antusiasme balik ke bahasa Yunani kuno. Ada kata en, artinya di dalam, sama theos, artinya Tuhan. Jadi kalau digabung, artinya kayak Tuhan di dalam diri Anda. Iya bener banget. Dan ini menarik loh, karena Hill nggak berhenti di situ. Dia langsung nerjemahin ini jadi iman dalam tindakan. Wah, iman dalam tindakan. Keren ya? Iya, jadi ini beda banget sama, katakanlah, perasaan semangat sesaat yang mungkin kita dapat abis ikut seminar motivasi gitu. Yang kayak gitu kan seringnya cepet hilang ya. Nah, antusiasme sejati yang dari Hill ini, yang lahir dari keyakinan internal, itu katanya punya daya dorong yang, susah banget dihentikan. Jadi benar-benar dari dalam ya, bukan cuma efek sementara dari luar. Tepat. Dan pembedaan ini penting banget, soalnya Hill menekankan kekuatan yang luar biasa dari antusiasme sejati ini. Dia bahkan sampai ngutip Henry Chester loh, yang bilang antusiasme itu bisa mengalahkan uang, kekuasaan, dan pengaruh. Wow, kalahkan uang dan kekuasaan, kok bisa gitu? Nah, kenapa bisa? Karena antusiasme yang model iman dalam tindakan ini, dia punya daya tular yang kuat banget. Meyakinkan gitu. Katanya sih, bisa nembus keraguan orang, penolakan, bahkan hambatan. Soalnya ini ekspresi nyata dari keyakinan kita. Jadi bukan cuma mikir positif doang, tapi benar-benar bertindak atas dasar keyakinan itu. Oke. Jadi ini bukan sekedar perasaan, tapi lebih ke energi penggerak gitu ya. Kayak bensin buat mesin tindakan kita. Betul loh, analoginya pas banget itu. Nah, Hill juga ngehubungin ini erat banget sama motif yang kuat kan? Iya, persis. Formulanya sebenarnya simple, tapi ampuh banget. Jadi perlu ada keinginan membara, burning desire istilahnya, yang didukung sama motif yang jelas. Kombinasi ini yang nyulut api antusiasme. Masuk akal sih. Kalau nggak ada alasan yang kuat ya gimana mau semangat terus-terusan ya kan? Betul. Api inilah yang katanya bikin kita terus gerak maju, gak gampang nyerah. Terus yang menarik lagi nih katanya antusiasme ini bisa buat ngelola dunia batin kita ya? Nah, ini dia salah satu fungsi utamanya yang menurut saya keren banget. Hill nyebutnya transmutasi. Transmutasi. Apa tuh maksudnya? Sederhananya sih, kemampuan buat ngubah energi dari emosi negatif, kayak rasa kecewa, rasa kalah, sedih gitu, jadi tindakan positif yang didukung sama iman tadi. Oh, jadi kayak diubah gitu energinya ya? Nggak dibuang tapi diubah jadi positif. Ya, diubah jadi bahan bakar positif. Tentu ini butuh disiplin diri ya, nggak otomatis. Hill bahkan ngelihat ini dari sisi, agak metafisika gitu. Keadaan pikiran kita itu secara aktif ngebentuk realitas material kita. Jadi antusiasme ini kayak semacam alkimia mental lah. Wah, dalam juga ya. Terus manfaat spesifiknya apa aja nih kalau kita punya antusiasme model Hill ini? Banyak banget loh. Nggak cuma mental aja. Oh ya, apa aja tuh? Hill merinci tuh gimana antusiasme ini sebagai iman dalam tindakan bisa ningkatin daya imajinasi kita, bikin lebih kreatif. Terus, nguatin keyakinan diri juga. Oke, terus secara sosial gimana? Nah, ini juga. Bikin suara kita kedengaran lebih meyakinkan pas ngomong sama orang. Ningkatin daya tarik pribadi juga. Dan yang tadi saya bilang, sifatnya nular banget. Hill sampai bercanda ini, kayak penyakit campak. Bisa gitu ya. Terus apa lagi? Secara fisik juga ada efeknya loh. Katanya bisa bantu pencernaan, ningkatin kesehatan umum, terus ngilangin rasa bosan pas kerja. Wah, lengkap ya. Dari mental, sosial, sampai fisik kena semua. Intinya gitu, mempengaruhi diri kita dari dalam, sekaligus cara orang lain ngerespon kita dari luar.
Kalau gitu dari semua manfaat itu ada nggak sih dua fungsi yang paling penting menurut Hill biar lebih fokus gitu? Ada. Kalau mau disimpulkan, ada dua fungsi krusial banget. Pertama, yaitu tadi, mengubah energi negatif jadi positif yang konstruktif. Kedua, mempersiapkan pikiran kita buat bisa menerima dan mengekspresikan iman. Maksudnya gimana tuh mempersiapkan pikiran? Jadi, antusiasme ini kayak jembatan gitu loh. Jembatan antara keyakinan yang ada di pikiran kita sama tindakan nyata di dunia luar. Dia itu jadi faktor aksinya dari keyakinan kita. Oke, paham. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Gimana caranya kita ngebangun antusiasme ini secara praktis? Kan katanya bisa dikembangin. Nah, Hill ngasih langkah-langkah yang jelas kok. Ini bukan sihir, tapi lebih kayak peta jalan yang terstruktur gitu. Sip. Apa aja tuh langkahnya? Kuncinya ada di 3 hal utama sih. Pertama, kejelasan. Maksudnya, punya tujuan utama yang jelas banget, plus rencana buat mencapainya. Terus, yang penting, mulai sekarang juga, jangan nunggu-nunggu. Oke, tujuan jelas dan rencana. Mulai sekarang. Terus? Kedua, motivasi. Bangun alasan yang kuat banget di balik tujuan itu sampai jadi keinginan membara tadi. Harus ada kenapanya yang kuat. Keinginan membara ya. Oke. Yang ketiga? Ketiga, tindakan konsisten. Ini penting banget. Lakukan sesuatu, sekecil apapun, setiap hari buat ngedeketin rencana itu. Terus, pakai juga autosugesti atau afirmasi positif buat yakinin diri sendiri. Jaga pikiran tetap positif, karena antusiasme nggak bisa hidup bareng negativitas. Jadi harus ada aksi harian dan jaga pikiran ya? Iya. Terus ada tambahan lagi nih saran Hill. Jauhi orang-orang pesimis, sebisa mungkin bergaul sama yang optimis. Dan mungkin bentuk aliansi mastermind. Mastermind? Itu apa lagi? Semacam kelompok kecil orang-orang terpercaya yang saling dukung buat capai tujuan masing-masing. Bisa sangat membantu katanya. Oke, cukup jelas langkah-langkahnya. Ada lagi? Mungkin satu kutipan yang perlu diingat nih, dari Jenderal MacArthur, yang Hill juga anggap penting. Katanya, menyerah pada antusiasme itu akan mengerutkan jiwa Anda. Wah, dalam ya. Iya juga ya. Jadi ini bukan cuma soal sukses materi, tapi juga soal vitalitas jiwa kita. Persis. Menjaga api ini tetap nyala itu penting buat diri kita secara keseluruhan. Nah, soal afirmasi tadi, Hill nyaranin gimana tuh praktiknya? Dia sangat menyarankan visualisasi dan pengulangan afirmasi. Misalnya, ulang-ulang kalimat kayak, saya membara dengan antusiasme dan kekuatan. Tapi nggak cuma diucapin, harus sambil dibayangin dan dirasain benar-benar energi itu di dalam diri kita. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, bagi Napoleon Hill, antusiasme itu intinya adalah iman dalam tindakan. Ini bukan emosi pasif yang datang dan pergi gitu aja, tapi lebih ke kekuatan internal yang bisa dan seharusnya kita pilih buat dikembangin. Dengan tujuan yang jelas, motif yang kuat membara, dan tindakan yang gigih. Energi inilah yang bisa ngubah rintangan, jadi batu loncatan buat meraih apa yang kita mau. Benar gitu ya? Tepat sekali. Itu rangkuman yang bagus banget. Hill menyebutnya iman dalam tindakan. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Seberapa sering sih Anda secara sadar gitu ya, nerjemahin keyakinan terdalam Anda jadi tindakan nyata? Apalagi pas lagi hadapin kesulitan atau keraguan. Mungkin langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil hari ini juga buat nyalain lagi atau mungkin nguatin lagi api antusiasme itu dalam diri? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke deh, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga percikan antusiasme dari obrolan ini bisa nemenin langkah Anda selanjutnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.